Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para mahasiswa Ibu yang Ibu banggakan, kita sudah masuki materi kedua pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Mudah-mudahan pada materi yang lalu kalian sudah memahami bagaimana karakteristik, kemudian juga bagaimana definisi dari tumbuh dan berkembang, serta juga apa yang dimaksud dari tugas-tugas maupun juga karakteristik pada anak usia sekolah dasar. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan mengenai beberapa pengertian pada anak-anak usia sekolah dasar. Mungkin juga kita akan sedikit menyentil tentang anak usia dini yang bisa saja itu menjadi subjek kalian nanti pada saat kalian mengajar. Baik, kita akan memahami dulu pengertian dari anak usia dini. Apa itu anak usia dini? Berdasarkan dari peraturan Perpres nomor 60 tahun 2013, anak usia dini adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang belum genap berusia 6 tahun. Dalam pemantauan tumbuh kembangnya, kelompok usia ini dibagi lagi menjadi janin dalam kandungan sampai lahir, dari lahir sampai dengan usia 28 hari, usia 1 sampai 24 bulan, dan usia 2 sampai 6 tahun. Jadi sebelum usia anak prasekolah itu sebelum usia PAUD memang disebut masih usia prasekolah ya, usia sekolah formal, maka masih disebut anak usia dini. Berdasarkan dari Perpres nomor 60 tahun 2013, bahkan bayi yang baru lahir pun juga yang masih belum genap berusia 6 tahun. Dengan tentunya pemantauan tumbuh kembangnya. Dalam pemantauan tumbuh kembang artinya pada usia ini pertumbuhan dan perkembangan anak sangat melesat cepat, karena usia ini usia golden age, yaitu usia yang sangat rawan dan perlu adanya perhatian dan pengawasan dari orang tua agar pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan dengan sehat dan sesuai dengan tahapan usia mereka. Setelah kita memahami dari pengertian anak usia dini, sekarang kita akan coba pahami pengertian dari anak usia sekolah dasar. Apa itu anak usia sekolah dasar? Adalah sebagai masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia 6 hingga kira-kira 11 atau 12 tahun. Di mana usia ini ditandai dengan mulainya anak masuk sekolah dasar dan mulainya sejarah baru dalam kehidupannya yang kelak akan mengubah sikap-sikap dan tingkah lakunya. Guru mengenal masa ini sebagai masa sekolah. Oleh karena itu, pada usia inilah anak untuk pertama kalinya menerima pendidikan formal. Jadi kalau secara rentang usia, mereka yang di atas dari 6 tahun hingga 11 sampai 12 tahun, maka itu disebut dengan usia sekolah dasar atau usia di mana mereka sudah mau menuju kanak-kanak akhir. Usia ini akan ditandai mereka sudah mulai bisa masuk sekolah dasar. Artinya usia 6 sampai dengan seterusnya mereka sudah masuk di sekolah formal, dan di usia sekolah dasar inilah mereka akan mendapatkan mendapatkan lingkungan baru, akan mendapatkan pengalaman kehidupan baru mereka, bagaimana mereka belajar berinteraksi, bagaimana mereka belajar mendapatkan informasi secara kognitif. Artinya mereka harus sudah bisa mengembangkan aspek kemampuan analisis berpikir mereka, kemampuan mereka berpendapat, mereka belajar mandiri, dan lain sebagainya. Guru juga mengenal masa ini sebagai masa sekolah karena masa di sini mereka sudah menerima pendidikan usia formal. Usia formal, jadi sebenarnya kalian sebagai guru sekolah dasar harusnya berbangga hati karena kalianlah sebagai tumpuan bagi mereka, dan juga kalianlah yang akan mengajak mereka untuk menyenangi sekolah, untuk menyenangi belajar itu seperti apa. Di sekolah dasarlah anak-anak kemudian menemukan dan juga mengembangkan hal-hal positif dalam diri mereka. Baik, kita lanjut hukum-hukum pertumbuhan. Hukum-hukum pertumbuhan ada beberapa, yaitu hukum pertumbuhan di sini. Baik, ini hukum pertumbuhan secara fisik ya. Pertama adalah hukum Shepala-Caudal, di mana hukum pertumbuhan fisik berdasarkan hukum Shepala-Caudal ini adalah pertumbuhan dimulai dari arah kepala menuju kaki. Jadi menurut dasar dari pandangan ini mengatakan bahwa pertumbuhan janin itu dimulai dari kepala dulu, baru akan menuju ke arah
perkembangan fisik lainnya. Jadi kalau misalnya kan biasanya kepala dulu yang gede ya, biasanya yang di dalam perut ibu yang sedang hamil. Biasanya di USG akan terlihat kepalanya, kemudian akan muncul badannya, kemudian tangan, kemudian kaki, dan selanjutnya sampai semua organ tubuh tersebut berkembang atau bertumbuh secara sempurna. Yang kedua adalah hukum proksimodistal. Pertumbuhan ini berpusat dari daerah sumbu proksimu menuju ke arah tepi distal. Nah, ini berbeda pandangannya bahwa hukum pertumbuhan fisik itu berpusat dari sumbu. Dari sumbu ini artinya berpusat dari jantung. Bahwa pertumbuhan akan dimulai dulu dari jantung. Jantung kemudian akan terus bertumbuh ke arah tepi yang lainnya. Misalnya paru-parunya, kemudian alat pencernaannya, kemudian hati, dan selanjutnya seperti itu. Jadi hukum cephalocodal dan hukum proksimodistal ini memberikan pandangan bagaimana pertumbuhan fisik itu bertumbuh secara awal di dalam janin dalam perut ibu. Selanjutnya tadi hukum pertumbuhan fisik, sekarang hukum perkembangan. Apa itu hukum perkembangan? Yaitu hukum yang berkaitan bagaimana perkembangan mental, perkembangan karakteristik, perkembangan aspek psikologis pada peserta didik atau pada individu. Pertama adalah hukum konvergensi. Hukum konvergensi ini menekankan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Artinya, aspek perkembangan psikologi pada peserta didik, pada anak-anak itu ada dua pengaruh yang membentuk mereka seperti itu, yaitu adanya faktor pembawaan dalam diri mereka dan juga ada pengaruh lingkungan. Apabila diri mereka, artinya kedua aspek ini memberikan kontribusi yang sama besarnya terhadap perkembangan kehidupan atau perkembangan karakteristik dan psikologi pada setiap orang atau pada individu. Yang kedua adalah hukum mempertahankan dan mengembangkan diri sebagai makhluk hidup. Manusia mempunyai dorongan atau hasrat untuk mempertahankan diri. Jadi, hukum mempertahankan dan mengembangkan diri adalah bahwa pada dasarnya manusia itu diberikan Allah untuk bisa bertahan atau juga punya dorongan untuk bisa mempertahankan dirinya. Misalnya ada seorang anak bayi ditinggal di sebuah hutan belantara. Nah, tentunya bagaimana dia bisa mempertahankan dan mengembangkan diri sebagai makhluk hidup? Mungkin bisa saja dia akan secara otomatis tubuhnya akan melindungi dirinya dari dinginnya udara, atau kemudian tubuhnya akan mencoba menghangatkan dirinya dan lain sebagainya, dan kemudian dia akan tumbuh sendiri di lingkungan hutan tersebut dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya makhluk punya dorongan untuk bisa mempertahankan dan mengembangkan dirinya sebagai makhluk hidup dan berusaha untuk mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga adalah hukum masa peka. Hukum masa peka ini adalah masanya suatu fungsi mudah atau peka untuk dikembangkan. Jadi hukum masa peka ini adalah masa di mana ada masa atau ada waktu individu yang sangat peka. Misalnya pada usia bayi ya, usia bayi atau usia usia bayi kan peka sekali, artinya ada perkembangan dalam selaput otak mereka tuh sangat peka, sangat rentan sekali terhadap terhadap luar stimulus. Kalau kena sedikit aja, mungkin ada kan bayi itu yang selaput otaknya tuh masih sangat lunak, sehingga kalau tersentuh sedikit aja bisa berlubang atau kena pukulan aja bisa rusak ya. Nah, itu peka, atau mungkin juga usia peka ini juga bisa pada saat pertumbuhan anak pada usia-usia yang sangat sangat peka kayak spons gitu loh. Anak akan mudah menerima hal yang baik maupun juga hal buruk dalam diri mereka tanpa ada penyaringan kalau tidak diarahkan dengan baik oleh orang tuanya atau lingkungan keluarganya. Yang keempat adalah hukum kesatuan organis, yaitu bahwa berkembangnya fungsi fisik maupun mental psikologis pada diri hidup manusia itu tidak berkembang lepas satu sama lainnya, tetapi merupakan satu kesatuan. Jadi perkembangan fungsi fisik maupun mental psikologis itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi merupakan komponen dari sebuah satu kesatuan atau dari sebuah kontinu.
eh, saling terhubung antara perkembangan awal sampai menuju perkembangan berikutnya. Misalnya perkembangan diri kita ini tentu tidak bisa kita lahir langsung besar seperti ini. Tentu ada proses, ada kesatuan organis yang berkembang yang merupakan satu kesatuan dari awal kehidupan kita sampai sekarang. Yang kelima adalah hukum rekapitulasi. Hukum rekapitulasi ini adalah merupakan pengulangan ringkasan dari kehidupan suatu bangsa yang berlangsung secara lambat selama berabad-abad. Artinya rekapitulasi ini akan terus diulang. Bagaimanapun kehidupan, bagaimanapun manusia itu lahir pasti akan sama dari zamannya Nabi Adam sampai dengan zaman kita sekarang. Ya memang manusia itu proses kehidupan mereka seperti itu. Artinya seperti ini bahwa akan ada ibu yang mengandung anaknya berapa bulan, melahirkan. Berarti kan proses rekapitulasi, proses yang akan diulang. Artinya akan proses sama terjadi pada zaman nenek moyang dahulu sampai sekarang. Tidak ada yang berubah. Mungkin apakah pada zaman dulu orang tiba-tiba langsung lahir, langsung besar jadi umur 20 tahun kan enggak. Pasti ada perkembangan tahapan-tahapan yang harus mereka lalui. Yang keenam adalah hukum tempo perkembangan, di mana hukum tempo perkembangan ini adalah bahwa tiap anak punya tempo kecepatan dalam perkembangan sendiri-sendiri. Artinya setiap anak punya temponya, ada anak yang umur 6 bulan sudah punya gigi, ada anak yang baru 8 bulan baru tumbuh giginya, ada anak yang umur 1 tahun baru bisa jalan, ada anak yang umur 8 bulan sudah bisa jalan, dan lain sebagainya. Jadi punya tempo kecepatan dalam perkembangannya sendiri-sendiri. Ada anak yang sudah bisa bicara pada umur 1 tahun, ada anak yang baru umur 3 tahun baru bisa bicara. Nah itu perkembangannya masing-masing punya tempo, tergantung stimulus dan juga gizi pada anak. Apabila anak mengalami gangguan kesehatan itu bisa berdampak terhadap perkembangan itu sendiri. Yang ketujuh adalah hukum irama. Hukum irama perkembangan ini berlaku terhadap perkembangan setiap orang, baik menyangkut perkembangan jasmani maupun rohani. Jadi hukum irama perkembangan ini berlaku setiap orang menyangkut ininya ya, irama dari temponya tadi. Yang tadi misalnya tempo kecepatan anak, ada yang bisa jalan dengan cepat, ada yang ini. Tapi kalau hukum irama perkembangan ini adalah bahwa setiap proses perkembangan anak itu akan iramanya akan hampir sama. Usia berapa, tahapan usia 1 tahun, secara teori dia sudah bisa apa iramanya. Artinya ada sebuah teori yang sudah memberikan informasi atau penjelasan tahapan-tahapan yang akan terjadi pada setiap individu. Kita sebagai orang tua maupun juga seorang pendidik akan tahu irama perkembangan yang terjadi pada anak-anak kita. Kita akan bisa mengidentifikasi dari peserta didik mana yang mungkin irama perkembangannya tidak berjalan dengan baik, atau mungkin juga tidak sesuai dengan tahapan usianya, atau tugas-tugas perkembangannya belum mencapai dengan baik. Anak masih suka ngompol misalnya usia 9 tahun. Nah itu kan berarti irama perkembangannya tidak berkembang dengan baik jasmani maupun rohaninya, sehingga guru maupun pendidik juga bisa memberikan bantuan sedini mungkin dan bisa mengajak orang tua berdiskusi bagaimana membantu anak agar irama yang tadi belum berkembang dengan baik bisa diperbaiki secepat mungkin, dan anak bisa berkembang sesuai dengan tahapan usianya dan tidak berdampak terhadap psikologis mereka pada usia selanjutnya. Baik, kita akan melanjutkan pada karakteristik anak usia dini. Karakteristik anak usia dini. Pertama adalah karakteristik anak usia dini adalah bersifat unik. Artinya bersifat unik ini anak itu punya karakter unik masing-masing. Tiap anak punya perbedaan dan juga punya daya emosi, daya intelektual, daya minatnya, daya kesukaannya masing-masing punya keunikan, punya kekhasan yang tidak bisa kita paksakan. Setiap anak harus suka matematika, setiap anak harus suka belajar, setiap anak harus suka olahraga. Nah itu tidak bisa kita paksakan karena setiap anak punya keunikan dan punya potensi yang sudah Allah berikan, sehingga kita tidak bisa memaksakan keunikan A harus dimiliki oleh si anak B. Si anak B harus memiliki keunikan yang dimiliki oleh anak C dan lain sebagainya. Unik di sini artinya punya potensi dan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga guru pun juga harus bisa memahami
keberbedaan yang dimiliki pada setiap anak. Yang kedua adalah masa potensial, ya. Oke, masa